Kami melangkah maju di kota Jambi yang indah. Guru hebat tercipta demi masa depan cerah. Calon guru penggerak angkatan 11 siap. Pendidikan Indonesia mendorong langkah hebat. Guru penggerak kami ada di depan membawa. Oke, assalamualaikum Bu Muna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Muna? Waalaikumsalam Pak Angga. Alhamdulillah hari ini sehat, baik. Cuma nih Pak, ada sedikit masalah nih Pak yang mau saya ceritakan sama Bapak. Iya, ada apa ya Pak Bu Muna yang saya bisa bantu? Silakan. Nah, kira-kira Bapak sibuk nggak hari ini Pak? Oh, tentu saja tidak Bu. Silakan Bu. Kebetulan juga saya lagi ada waktu nih, waktu luang di siang ini. Kira-kira apa ya yang Ibu harapkan dari percakapan kita siang hari ini Bu? Gini Pak, saya Ya, ingin menemukan solusi dari ya. permasalahan yang saya hadapi Pak. Mungkin Benar. setelah saya bercerita sama Pak Angga, saya bisa menemukan gambaran nih tentang Ya. apa yang perlu saya lakukan nantinya. Oke, insya Allah ya Bu ya. Memangnya ada Ya, masalah apa tuh Bu? Kalau boleh saya tahu gitu Bu. eh, jadi gini Pak, Ya. ada 3 murid saya di kelas 5C itu, Hmm, mereka itu ketika belajar materi Al-Quran di pembelajaran saya itu selalu tidak semangat. Kemudian seperti menghindari materi Al-Quran ini, Pak. mm-mm. Bahkan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi ini itu Ya. jarang mereka kerjakan. Oh gitu. Apalagi tugas menghafal ayat-ayat Al-Qur'annya itu, Pak. Nah, itu Ya. yang menyebabkan saya agak pusing nih, Pak, mikirnya. Itu gimana gitu yang harus Iya. saya lakukan. Bu Muna pelan-pelan sedikit ya, jangan terlalu bawa emosi ya. Iya, Baik Bu Pak. Muna. Tadi Bu Muna sudah menceritakan ya, ada beberapa murid Hmm, Ibu yang tidak semangat, ya kan? Ketika hmm, belajar salah satu materi yang Ibu ajarkan dan ya, ternyata itu ada yang menghindari materi ya, Bu, ya? iya. Nah Seperti jadi menghindari materi Al-Qur'an itu dia, mhm, Pak. Kalau iya. materi yang lain mereka biasa aja, tapi kalau Oh materi yang gitu. Al-Qur'an ini agak kayak dihindari gitu. Ya anak-anak ya, Bu, ya. Nah sekarang Bu, saya Iya. tanya lagi untuk Ibu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari problematika Ibu ini, permasalahan Ibu ini? Eee, Alhamdulillah sudah, Pak. Saya sudah Hmm, memanggil, ketiga ya, anak ini dan hmm, menanyakan, eee, penyebab mengapa mereka kurang menyukai materi Al-Qur'an ini. hmm, gitu ya Bu ya. Berarti Mhm, Ibu sudah menceritakan Bu ya, beberapa murid tadi ya. Lalu Ibu sudah pernah mengamati nggak Bu, mengapa murid-murid Ibu tadi ya, tersebut ya kurang menyukai materi Ibu tadi, kenapa gitu? ya sudah, Pak. Waktu saya memanggil ketiga anak itu, Mhm, saya sudah, mengamati. Jadi setelah saya amati nih dan bertanya mhm, langsung kepada mereka, mhm. ternyata anak-anak ini belum bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Oh alah, Sehingga ketika mhm, mereka belajar materi ini, ya, itu mereka mengalami kesulitan dan mhm. tidak bisa mengikuti materi yang saya berikan, Pak. Seperti itu, Pak. Oh gitu, jadi Ibu nggak bisa Ya, mengikuti materi tadi dengan baik ya anak tadi ya Bu ya? iya, karena mereka Oh, belum bisa baca Al-Qur'an kan, Al-Quran jadi tadi. mereka tidak bisa mengikuti materi yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya ini. Itu Iya iya kendalanya, iya. Pak, saya lihat. Nah,
kira-kira Ibu Muna, kondisi ideal yang Ibu harapkan itu kepada murid apa ya Bu ya? Sampai kenapa Hmm, mereka belum bisa membaca ayat-ayat Al-Quran tadi Bu? Ya ada kondisi idealnya tentu saja saya mengharapkan murid yang tiga Mm-mm. ini Pak itu bisa mengikuti materi Al-Quran ini sama seperti murid-murid yang lain Mm. karena materi Al-Quran ini merupakan salah satu materi pokok Pak dalam pembelajaran agama Islam. Iya, iya, benar sekali Bu ya. Ayat-ayat Al-Quran itu lebih Mm-mm. penting Bu ya, dari segala Benar. pelajaran lain gitu ya. Kalau Mm-mm. begitu Ibu Muna, apakah ada yang bisa Ibu Muna lakukan, misalnya untuk bisa meningkatkan motivasi belajar belajar murid-murid Ibu tadi gitu Bu? Jadi berdasarkan pengamatan saya nih Pak ya, Ya, ternyata nih saya belum memetakan apa kemampuan belajar murid saya. hmm, Saya memberikan materi kepada mereka itu dengan metode yang sama Pak untuk mhm, semua murid. Sehingga sebagian murid tidak semangat dan tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi, ya, Pak, hal yang akan ya, saya lakukan adalah saya harus memetakan dulu sepertinya, Pak, kemampuan murid-murid ini sebelum memberikan pembelajaran. Nah, setelah itu saya menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dan mhm, memilih media pembelajaran yang menarik agar mereka berminat belajar bersama saya. Seperti itu, iya. Pak, kira-kira. Iya, 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 iya. Itu udah bagus sih, Bu. Dengan pemetaan tadi, Bu ya, Bu Muna, Mm-mm. apa saja rencana yang akan Ibu lakukan nih, Bu? Kemudian langkah-langkahnya bagaimana nanti untuk ke depannya, Bu? Nah, langkah awal yang akan saya lakukan itu, Pak, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas, Pak. Mhm, ya, Kemudian nanti saya juga akan selingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik supaya nanti mereka tidak bosan belajar di iya, dalam kelas, mhm, supaya mereka semangat. Nah, selain itu saya juga akan mengupdate segala informasi terkait mhm, cara mengajar yang berpihak kepada murid agar mhm. nantinya saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya secara optimal. Seperti itu kira-kira Pak langkah-langkah yang akan saya lakukan. Iya, berarti dengan ice breaking tadi ya, Bu ya, Muna ya, agar bisa Hmm. mengupdate ya, mengupdate cara pembelajaran itu, Bu. Nah, kemudian Bu Muna, siapa yang bisa membantu Bu Muna nanti dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan tadi, Bu? Baik Pak, menurut saya nih yang bisa membantu saya untuk Mhm, menyusun dan melakukan rencana ini adalah tentu saja mhm. rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar pendidikan agama Islam ya Pak. Ah, iya benar Kemudian benar. nanti juga menurut saya yang bisa membantu saya itu adalah guru tahfiz yang ada di Ah, iya. sekolah. Iya benar Iya, sekali, Bu. karena Iya, Bu. nanti saya bisa mengarahkan anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar ini untuk mengikuti kegiatan tahfiz tingkat awal, dimulai Iya iya. dengan belajar huruf hijaiyah dan Mhm. apa namanya membaca kata-kata kata pendek yang nantinya membuat mereka berlatih untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian juga tidak lupa saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua mereka supaya mereka tahu keadaan anaknya di sekolah bagaimana sehingga nanti mungkin bisa dibantu di rumah dengan ngaji ya Pak ya. Iya benar Ngaji di sekali ya. masjid atau Ah, ikut belajar di madrasah seperti itu Pak iya. kira-kira. Ya, 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 benar sekali Bu Muna. Ya, dengan bantuan dari teman-teman sejawat ya, atau Ya, berkolaborasi dengan guru Tafis tadi Bu Muna katakan ya. ya. Nah, berikutnya Bu, kira-kira berapa lama Bu Muna membutuhkan waktu yang diperlukan Bu Muna untuk melakukan rencana Ibu tadi Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Pak ya. Ya, Hal ini heeh, akan segera saya terapkan secepat mungkin.
Hanya Ya, saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang agak lama kan Pak, karena tidak ada yang instan ya Pak ya, benar pasti butuh sekali Bu waktu Muna. Iya, gitu iya. Pak. Nah, Heeh, betul sekali Bu Muna. Kemudian kapan kira-kira Bu Muna bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu Muna? sepertinya secepatnya Pak, kalau bisa dalam Hmm, minggu ini saya laksanakan agar murid yang tiga ini bisa segera mendapatkan hak mereka, mhm. terpenuhi apa kebutuhan belajar mereka, sehingga pembelajaran yang sesuai itu bisa saya terapkan di dalam kelas. Iya, benar sekali Bu Muna ya. Kemudian Bu Muna, komitmen seperti apa yang akan Ibu Muna lakukan ketika nanti rencana-rencana ini berjalan dengan baik Bu Muna? Yang pasti saya akan konsisten ya Pak ya, Ya, konsisten dalam menjalankan rencana saya ini. Saya jalankan terus-menerus. Kemudian saya tidak lupa untuk mengupdate segala teknik dan informasi tentang pembelajaran untuk kebutuhan anak, ya, baik itu pembelajaran yang inovatif, mhm, kolaboratif, kemudian yang berpihak pada murid. Kemudian iya, tak lupa juga saya akan segera berkolaborasi dengan rekan iya, sejawat saya, sama-sama iya guru boleh. PAI dan guru tahfiz, dan berbagi praktek baik nih dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi diri saya sebagai Ya. seorang guru, sebagai seorang pendidik, supaya saya bisa lebih optimal lagi dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Nah, kira-kira Pak Angga, iya komitmennya. itu udah baik Bu Muna ya, udah bagus tuh Bu Muna. Kemudian nanti, dukungan-dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan nanti ada nanti Bu? Tentu saja Pak, saya Hmm, pasti membutuhkan dukungan dari pihak lain, terutama kepala sekolah ya Pak ya. iya benar Kemudian saya sekali. juga butuh dukungan dari rekan sejawat saya. Mhm, Kemudian yang paling penting itu motivasi, dukungan motivasi sendiri dari saya, motivasi intrinsik dalam diri saya, supaya saya jadi bisa berkomitmen nih dan dapat benar. melaksanakan rencana yang sudah saya rancang ini dengan baik. Seperti Amin, itu, Pak semoga Angga. iya benar Bu, amin Bu ya, semoga rencana Ibu nanti ke depan berjalan lancar ya Bu Muna ya? Amin, amin. Mudah-mudahan ya, Pak Angga ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Muna udah berbincang sama saya di siang hari ini Bu Muna? Masya Allah, Pak Angga. Saya sungguh sekali merasa lega dan senang sekali rasanya, Pak. Saya merasa Mhm, telah menemukan nih solusi dan dari hasil perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti solusi ini bisa saya jalankan ya, Pak ya. Doain ya, Pak iya ya. iya, amin, Saya nanti syukurlah saya bisa menjalankannya dengan baik dan lancar. alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Apakah ada hal lain lagi Bu Muna yang ingin Ibu sampaikan dari rencana Ibu yang sudah cukup baik tadi yang Ibu sampaikan ke saya? Saya rasa untuk hari ini cukup dulu ya Pak. Terima kasih banyak sekali Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya, keluh kesah saya tentang apa masalah yang saya hadapi. Saya sungguh mengucapkan rasa terima kasih sekali kepada Pak Angga. Iya, sama-sama Bu Muna. Saya juga merasa senang loh Bu Muna bisa mendengar cerita Ibu Muna di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan terus saling berbagi ya Bu Muna ya. Ya. Iya Pak, siap Oke, Pak, siap Pak. ya. Ya udah, sampai jumpa Bu Muna ya. Semoga kita ketemu lagi besok atau lusa nanti ya. Assalamualaikum Iya Bu Pak. Muna. Waalaikumsalam Pak Angga. Dan harapan kami siap untuk jaya. Menginspirasi dan berkarya di setiap waktu dan tempat. Guru yang penuh semangat membawa cinta tanpa syarat. Guru penggerak kami.
cahaya untuk mimpi dan harapan. Kami siap untuk jaya. Menginspirasi dan berkarya di setiap waktu dan tempat. Guru yang penuh semangat, membawa cinta tanpa syarat. Guru penggerak kami ada di depan, membawa cahaya untuk mimpi dan harapan. Kami siap. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Muna. Kira-kira bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Angga? Alhamdulillah Bu, saya baik, cuman agak sedikit ya biasalah Bu ya, seorang guru kalau ngajar siang itu lelahnya ampun gitu Bu. Oh iya, Iya. gitu ya. Apa yang membuat Pak Angga merasa lelah nih pada hari ini? Iya, merasa lelah di hari ini Bu, di siang hari ini saya itu merasa kesulitan mengelola energi siswa di siang hari Bu. Mereka itu seringkali terlihat lesu, kemudian saya mengajar juga di siang hari ini sedikit anak-anak itu sedikit sulit berfokus gitu Bu pada pembelajaran saya gitu Bu. Oh ya, saya pasti bisa ngerti nih Pak ya. Kalau ngajar di jam siang itu Ya pasti Bu, suasananya sedikit panas, benar sekali Bu. sedikit gerah, sehingga Iya, bikin suasananya agak gimana gitu ya Pak Angga ya. benar sekali Bu. Ah, itu Mhm. merupakan suatu tantangan yang sering dihadapi oleh guru. Biasanya Iya, eh, bisa Pak Angga ceritakan lebih detail apa yang biasanya terjadi di kelas pada saat siang hari itu, Pak? iya Bu. Biasanya itu kan di jam siang ini kita di sekolah itu ada keluar main Bu. Jam istirahatnya itu ada dua kali, di pagi dan di siang Ya. hari setelah isoma istirahat sholat makan gitu kan Bu. Mm-mm. Di siang hari itu siswa itu kalau di siang kayak sulit untuk kembali fokus pada pelajaran gitu Bu. Kemudian Mhm. ya namanya anak-anak kalau sudah makan, kita pun sebagai manusia kalau sudah makan tuh pasti bawaan tuh ngantuk aja gitu ya Bu ya. Nah Iya, jadi iya. siswa Dan saya ini sering sekali Bu kalau di siang hari ini mengantuk, kemudian kalau nggak ngantuk ngobrol dengan teman-teman sebangkunya, apalagi kalau cuaca panas ya Bu. Kalau cuaca iya, panas mereka pasti sibuk huru-hara di dalam kelas. Jadi membuat saya gimana gitu, Bu. Seperti itu, Bu iya, Muna. ngajarnya kurang fokus juga ya, Pak ya. Iya, benar Heeh, sekali, Bu Muna. heeh, anak jadi kurang fokus juga, gurunya pun jadi kurang fokus karena keadaannya dan situasinya yang seperti itu ya Pak Angga ya. Iya, benar sekali, Bu Muna. Baik, tadi Pak Angga sudah menceritakan nih keadaan yang Pak Angga alami. Nah, sekarang mari kita coba telaah bersama ya Pak Angga. Apa Ya, yang Bu. mungkin menjadi penyebabnya? Apakah ada hal-hal tertentu nih yang membuat siswa Pak Angga merasa kurang berenergi belajarnya di waktu siang hari ini, Pak? Iya, Bu. Benar sekali itu, Bu ya. Kalau di siang hari ini mungkin penyebabnya itu ya kebanyakan makan kali Bu ya di siang hari mungkin anak-anak itu makan karena kelaparan pagi belum dapat makan pagi mereka makan siang dengan berlebihan. Kemudian juga mungkin makanannya juga kurang bergizi sehingga mereka itu apa ya
merasa kenyang sehingga ngantuk di dalam kelas. Kemudian juga Bu, eee, siswa itu mungkin kurang tidur pada malam hari, ya kan? Atau Ya, bisa. di setiap dianya kebiasaan di rumah mungkin mereka itu sering tidur siang, ya kan, Bu? Sekarang Mhm, kan di mhm. sekolah saya itu kadang pulang sampai jam 4, kadang pulang sampai jam 3 gitu, Bu. Jadi, mereka itu untuk menerima materi pelajaran itu, kurang fokus gitu, Bu, atau saya yang sampaikan materi itu yang mungkin kurang menarik atau kurang minat mereka gitu, Bu Muna. Oh, iya, iya, iya. Ya, dari cerita Pak Angga ini bisa saya ini ya Pak ya, memang situasi ini sangat apa ya, rawan sekali ya Pak ya, apalagi pas habis jam makan siang. Biasanya kalau kebanyakan makan tuh berakibat pada bisa jadi ngantuk ya Pak Angga ya. Benar sekali, Kemudian Bu. mungkin anak-anak muridnya Pak Angga ini eh, menu makanannya pun nggak seimbang gitu ya Pak Iya, Angga ya. mungkin nggak ada Kemudian sayur. malam mungkin mereka ada yang begadang, nggak Iya, Bu. dikontrol sama orang tua mereka, mungkin ada yang Iya, main HP sampai larut malam ya Pak Angga ya. benar sekali, Bu. Heeh, Iya, Bu. mungkin ini yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu di waktu jam siang. Jadi ketika udah jam siang mereka jadi ngantuk lah, nggak fokus belajar gitu ya Pak Angga ya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, baik. Sekarang mari kita coba refleksikan ya Pak Angga ya. Iya, Bu. Siap. Apa yang sudah Pak Angga lakukan nih untuk mengatasi masalah yang dialami oleh murid-murid Pak Angga ini? Iya, saya mencoba mengatasi masalah ini, Bu, dengan mencoba memberikan variasi kegiatan ya, Bu. Seperti permainan, kemudian diskusi kelompok, terus, eee, games gitu, Bu. Tapi hasilnya juga gimana ya, Bu, belum terlalu signifikan gitu, Bu, untuk ke anak-anaknya, Bu, gitu, Bu. Oh, begitu. Pak Iya, Angga sudah mencoba ya beberapa cara nih atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi menurut Pak Angga, eh, solusi yang Bapak Angga lakukan ini belum efektif ya, Pak Angga ya, iya, dalam dalam mengatasi semangat belajar anak-anak Pak Angga nih di waktu siang hari gitu ya, Pak ya. iya, Bu, seperti itu, Bu. Hmm. Nah, dari pengalaman yang sudah Pak Angga coba tadi, dari mencoba apa solusi-solusi yang sudah Pak Angga terapkan tadi, nah apa yang menurut Pak Angga paling efektif dalam menjaga energi siswa Pak Angga di siang hari? Ya, saya berpikir seperti ini, Bu, ini mungkin kalau bisa ya, Bu, dengan bawaan ngantuk itu kan kita harus tantang ya, Bu, ya. Apalagi di siang Ya. hari, panas, terik matahari gitu kan. Kemudian Mm-mm. apalagi di dalam ruangan itu tidak ada kipas angin atau tidak ada Mhm. pendingin ruangan, mungkin tambah gerah gitu kan, Bu. Jadi Ya. saya mencoba memberikan kesempatan untuk siswa itu, Bu, dengan cara bergerak gitu, Bu. Seperti itu Bergerak ya Pak Angga ya. bergerak ya, bergerak seperti tubuh lah, Bu, anggota tubuh tuh digerakin gitu kan, agar Mm-mm. untuk melakukan apa, aktivitas fisik sejenak lah, Bu, gitu, Bu. Jadi, setelah banyak makan, kita harus bergerak terlebih dahulu, maksud saya gitu, Bu. Agar Mm-mm. tidak apa, tidak tidak apa, agar mengurangi rasa ngantuk sedikit gitu, Bu. Walaupun mereka mungkin lihat muka Pak Angganya di depan apa, depan kelas, pokoknya
saya pengen anak-anaknya biar tidak bosan kita ajak bergerak gitu Bu. Kesempatan saya seperti itu gitu Bu. Oh, Pengalaman. ide yang sangat bagus sekali ya Pak Angga ya. Dengan mungkin dengan gerakan-gerakan ice breaking gitu ya Pak Angga ya. Iya Bu. Dengan Saya. bergerak memberikan ice breaking yang semangat, jadi Mm-mm. anak murid Pak Angga mungkin bisa apa bersemangat lagi gitu ya Pak ya. Iya Bu. Rasa kantuknya mungkin bisa hilang, rasa kurang semangatnya bisa hilang gitu ya Pak Angga ya. Nah, mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan semangat lagi ya itu ya Pak Angga ya, dengan Iya. melakukan gerakan-gerakan ice breaking yang semangat seperti itu. Iya Bu. Nah, ide yang sangat bagus sekali. Nah, kira-kira apa lagi nih cara yang bisa Pak Angga lakukan yang lebih efektif lagi nih untuk eh, solusi mengatasi masalah yang dihadapi murid Pak Angga ini, Pak? Iya Bu, tadi kan sudah Ibu katakan ya kalau itu ide adalah ide yang paling bagus, ide yang bagus ya Bu. Saya pasti Mm-mm. juga bisa mencoba nih Bu ya Ya, untuk membuat suasana pembelajaran itu lebih interaktif dan menyenangkan kembali gitu Bu. Dan saya ya. juga akan mencoba beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan di kelas agar dapat mengurangi rasa kantuk anak tadi Bu, agar Ya, meningkatkan energi siswa tadi Bu. oke, setuju sekali itu Pak Angga ya dengan melakukan pembelajaran yang interaktif ya. Jadi anak aktif di kelas sehingga mereka semangat lagi belajarnya. Mungkin kita bisa mulai dengan memberikan apa dengan pembelajaran yang Pak interaktif yang Pak Angga berikan, anak-anak bisa semangat lagi apa namanya dan bisa mengikuti pelajaran yang Pak Angga berikan dengan baik lagi ya Pak ya. Iya Bu, Nggak ada benar. bedanya di waktu pagi dan sore, semangatnya sama gitu ya Pak Iya, Angga ya. benar Bu sekali Bu. Iya, sangat bagus Karina. Sekarang mari sekarang kira-kira apa nih rencana Pak Angga ke depannya? Iya, mungkin saya bisa pertama mulai mencoba memberikan pertanyaan pembukaan dulu Bu yang menarik, dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif tadi Bu ya. Hmm. Terus saya akan buat rencana aksi yang lebih konkret gitu Bu. Misalnya saya bisa mencoba menerapkan kegiatan fisik ringan tadi Bu, menggerakkan tangan, menggerakkan badan, kaki, kepala, itu mungkin Mhm. selama 5 sampai 10 menit setiap pembelajaran. Selain itu juga saya akan mencari referensi lagi tentang materi pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan minat siswa. Ya baik, saya akan mencoba melakukan itu semua Ibu. Dan ya rasanya di hari ini terima kasih banyaklah untuk Ibu yang telah memberikan saya masukan dan membuat saya lebih terbuka untuk mencari rencana aksi ke depannya yang bagaimana nanti untuk kemajuan saya, Bu. Oke, semoga rencana yang sudah Pak Angga susun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Angga ya. Amin, siap, Ya, nanti Bu. ketika Pak Angga ngajar jam siang itu semangat anak-anaknya bisa sama seperti jam ngajar pagi ya Pak ya. Iya, Bu. Benar sekali, Oke, Bu. bagaimana sekarang perasaan Angga setelah kita mengadakan obrolan-obrolan singkat ini, Pak Angga? Aduh rasanya gimana ya Bu ya, ketemu Bu Muna ini yang super sibuk ya Bu ya, Hmm, menjadi tutor kemana, tutor PAI gitu ya. Jadi saya terima kasih banyak sekali Bu atas pertemuan Ibu Muna yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya ini, menjadikan saya ini rasa lega untuk maju, untuk jangan patah semangat,
dalam perbaikan sistem mengajar saya di kelas, apalagi di siang hari. Ibu telah memberikan arahan dan masukan yang positif untuk saya. Gimana saya ini adalah seorang pendidik, harus terus melaksanakan inovatif, kreatif dalam pembelajaran, Ibu. Syukurlah kalau Pak Angga merasa gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu ngobrol lagi ya Pak. Iya, Bu. Eh, Kira-kira masih ada nggak yang mau Pak Angga sampaikan ke saya atau mau obrolkan sama saya nih? Saya rasa itu saja dulu, Bu. Mungkin nanti lain waktu saya akan kembali lagi untuk menghubungi Ibu Muna untuk memberikan masukan dan pertemuan lagi, Bu. Terima kasih banyak Ibu Munawaroh yang telah memberikan saya kesempatan di siang hari ini, Bu. Oke, baik. Sama-sama ya Pak Angga ya. Saya juga merasa senang sekali bisa berbincang-bincang sama Pak Angga walaupun eh, sebentar waktunya, nggak begitu lama. Baik, eh, terima kasih juga Pak Angga juga sudah mau menganggap saya sebagai teman curhat, teman ngobrol ya Pak Angga ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ngobrol singkat lagi ya Pak Angga. Terima kasih. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Menuju masa depan dengan langkah yang tegar. Yeah. Kami melangkah maju di kota Jambi yang indah. Guru hebat tercipta demi masa depan cerah. Calon guru penggerak angkatan 11 siap. Pendidikan Indonesia mendorong langkah hebat. Guru penggerak kami ada di depan membawa cahaya untuk mimpi dan harapan. Kami siap untuk jaya. Menginspirasi dan berkarya di setiap